Baik, selamat sore Pak Alif. Oleh Pak Agus. Baik, bagaimana ini masih semangat? Wah, luar biasa ini Baik, minggu-minggu yang padat. baik. Bagaimana kabarnya ini masih gini ya? Apakah masih semangat dan Masih, tentunya masih, masih. Ya, baik, baru kemarin saya selesai mengikuti pembekalan, Pak Agus. baik, bagus sekali, baik. Tentunya masih semangat ya, Pak. Oke, Pak Alif dari hasil apa namanya? eh, Tunggu dulu Pak Alif, ini kenapa? Oke, ya, baik. Jadi Pak Alif kan sudah selesai ya mengikuti pembekalan Pak Alif ya, pembekalan CPP ya? Sudah kemarin, Pak Agus. Oh sudah kemarin bagus sekali ya. Jadi saya ingin dengar pendapatnya Pak Alif nih. Bagaimana, apa sih yang dirasakan atau apa yang didapat mungkin dari kegiatan atau pembekalan CPP yang Pak Alif sudah lakukan atau sudah alami ya kemarin sampai pada finish kemarin ya, sudah selama 15 hari. Kira-kira bisa Pak Alif ceritakan nggak apa Baik, yang Pak. didapat dan dirasakan? Oke, baik, Pak Agus. Mungkin saya sedikit bercerita ini. Bagaimana pembekalan yang saya dapat selama kurang lebih 16 hari ya. Kalau kita hitung hari efektif mungkin 15 hari lah. Awalnya sih memang betul-betul padat ya waktu itu. Saya kira mungkin saya merasa, lah apakah bisa nyampe nih ya 15 hari mengikuti kegiatan yang sepadat ini. Ya, Belum lagi saya memiliki kewajiban sebagai guru yang juga harus mengajar gitu. Dirasanya di sana kita harus seperti dilema lah, membahas, kemudian pagi-pagi kita harus ikut sikon juga gitu. Tapi dari berbagai hal yang saya dapat di hari pertama, saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa hebat lah. Artinya mereka mau berkolaborasi untuk berbagi pengalaman gitu, terutama di modul 1, di modul 2. Di sana saya mendapatkan pengalaman yang sangat banyak, selain juga mengingat kembali, melakukan penyegaran kembali tentang modul-modul itu. Nah, kemudian di hari-hari berikutnya memang pembekalan ini bagi saya sangat luar biasa manfaatnya gitu. Selain bagi saya selaku calon PP gitu, sebagai juga diri sendiri untuk bisa mengembangkan diri bagaimana untuk menjadi orang fasilitator lah gitu, untuk bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak gitu. baik. Terima kasih Pak Alif ya. Jadi dari sekian Fasilitasi teman-teman di sekolah seperti itu. Oke, baik. Jadi banyak kegiatan ya selama 15 hari ya, yang mungkin Padat ya, sangat Pak banyak Alif Pak. ya banyak kegiatan, kemudian Pak Alif juga merasakan tadi yang saya rasakan adalah merasakan manfaat itu yang kalau bisa saya Ya. dapatkan ya dari penjelasannya Pak Alif ya. Nah, dari perasaan yang sudah Pak Alif rasakan selama mengikuti pembekalan, ada nggak kira-kira sebuah mungkin eh, inspirasi baru yang Pak Alif dapatkan atau hal-hal baru yang mungkin Pak Alif sebelumnya belum belum ada, belum mengikuti kegiatan, tapi sekarang setelah mengikuti kegiatan tersebut Pak Alif merasakan wah ini nih yang baru saya pahami dan baru saya dapatkan setelah mengikuti ini, baru saya dapat. Mungkin Pak Alif bisa ceritakan Pak Alif? Ada Pak, ada. Misalnya seperti teknik khusus, mungkin dulu saya pernah sepintas mendengarkan dari teman yang ikut turun penggerak. Nah, namun ketika saya sudah mulai masuk ke pelatihan ini dan mendapatkannya, awalnya saya bingung gitu. Tapi setelah saya terapkan latihan dan sebagainya, ternyata teknik coaching ini sangat bermanfaat bagi kita selaku coach juga belajar banyak dari seorang coach, dan begitu juga kita sebagai coach belajar banyak juga, artinya ya mengeluarkan inspirasi kita lah, artinya ide-ide yang mungkin selama ini belum kepikir gitu Pak, sangat bermanfaat sih. Baik ya, jadi Pak Alif utamanya di materi coaching ya, di sini Pak Alif mendapatkan banyak insight yang baru
Jadi tercerahkan gitu ya. Iya, benar, Pak. Oke, selain di materi coaching, mungkin ada yang mungkin materi lainnya yang mungkin Pak Alit merasakan bahwa oh ini pengalaman baru nih yang saya dapatkan selain di materi coaching gitu. Mungkin Pak Alit bisa Ada menjelaskan. materinya yaitu belajar daring, Pak. Biasanya Hmm, kalau saya lebih nyaman itu oh, luring lah. belajar. Iya, luring. Nah, kalau di sini kan kita daring, kita berpacu dengan waktu, kemudian juga jaringan yang kadang-kadang, wah, luar biasa jaringannya itu mengganggu lah, artinya kadang naik turun jaringannya sehingga pembelajaran di Baik, sana tantangan experience yang saya dapat gitu. Wah, baik, ternyata baik. begini ya penggunaan teknologinya gitu. Oh, berarti ya, baik, baik, baik. Berarti selain materinya juga pengalaman belajar daring ini ya yang saya tangkap dari Pak Alit ya, tapi jadi menjadi suatu suatu experience Iya, yang baru ya. jelas lah kita cuman ya, Oke, baik, baik. iya. Lalu selanjutnya dari apa yang sudah Pak Alit paparkan tadi, mulai dari apa yang didapat, kemudian apa yang dirasakan. Kira-kira nanti apa hal yang Pak Alit dapatkan, kesadaran apa yang Pak Alit peroleh untuk nanti diterapkan ke depannya Pak Alit setelah Pak Alit melaksanakan kegiatan ini. Jadi apa yang mungkin Pak Alit bisa dari yang sudah Pak Alit ambil, kemudian Pak Alit akan terapkan lagi di masa yang akan datang atau ke depannya. Itu mungkin ada Pak Alit ya? Ada Pak, ada. Mungkin yang saya ambil dua hal. Yang pertama adalah tentang teori KHD, tentang pendidikan KHD, mungkin tentang itu baik Baik. itu menuntun dan sebagainya, itu kesepakatan kelas dan banyak lagi nih teori-teorinya. Yang kedua begini Pak, teknologi ini mungkin akan saya modifikasi sedikit bagaimana menanamkan pembelajaran yang mengandung teknologi sehingga anak itu Baik. diajarkan sesuai dengan kodrat zamannya. Seperti itu mungkin Pak rencana saya ke depan di sekolah. Baik, terima kasih Pak Alit ya. Jadi yang saya sudah tangkap tadi, Pak Alit akan menerapkan yang didapat itu ke depan kepada anak didiknya, seperti itu ya Pak Alit ya. Baik, baik. Jadi untuk mengkonfirmasi saja, jadi dari hasil percakapan kita tadi Pak Alit, bisa nggak Pak Alit simpulkan apa sih yang Pak Alit dapatkan dari percakapan kita tadi ya? Dari yang saya nanya di awal itu sampai akhir ini, kira-kira Pak Alit Saya dapat apa saja sih Pak? bahwasannya berdasarkan pelatihan atau pembekalan ini, saya mendapatkan hal-hal baru yang akan saya terapkan di sekolah. Begitu. Jadi itu Pak, jadi hal-hal baru itulah yang akan saya terapkan, modifikasi, dan cocokkan kembali yang mana cocok saya terapkan, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Alit ya. Jadi Pak Alit sudah mendapatkan refleksi ya dari hasil percakapan kita tadi ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Baik ya, baik ya. Kita tunggu nanti kita akan ngobrol di lain waktu lagi ya Pak Alit ya. Bapak harapkan refleksi ini bisa Pak Alit sebagai motivasi dan juga sebagai planning ke depan ya Pak Alit ya. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di obrolan yang lain. Baik, terima kasih Pak Alit atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Oleh hasil tujuan yang saya ingin capai itu sudah tercapai gitu. Jadi secara umum masukannya mungkin hanya perlu meningkatkan jalannya itu ya, biar lebih mengalir lagi gitu modalnya ya. Jadi perlu latihan lagi agar lebih profesional nanti di kedepannya gitu mungkin ya. Siap. Oke. Baik. Terima kasih Pak Prem. Sekarang gilirannya Pak Prem. Baik ya. Jadi sama seperti pertanyaannya Pak Ali tadi, saya juga tadi sudah kita take turn ya, bertukar peran juga. Jadi saya menjadi coach dan Pak Alit menjadi coach. Nah, bagaimana rasanya Pak Alit kalau waktu saya coaching Pak Alit tadi? Karena kebetulan ini tentang refleksi, saya merasa privasi terjaga. Kemudian juga memang suasananya positif gitu.
Artinya saya diberikan kesempatan untuk betul-betul mengeksplorasi apa yang saya alami, pengalaman yang saya dapat dari kegiatan pembekalan. Jadi Pak Prem itu memberikan peluang seluas-luasnya kepada saya untuk bercerita ngalor ngidur gitu tentang apapun gitu, tanpa Pak Prem istilahnya memotong pembicaraan saya. Mungkin itu Pak Prem. Baik. Kemudian eh, dari tadi kita melakukan sesi coaching ya, jadi mungkin ada masukan atau mungkin tambahan kekurangan atau bagaimana kritik dari saya sebagai coach waktu mengcoaching Pak Alit gitu mungkin. Eh, sudah bagus sih pada umumnya, di mana Pak Prem menggali apa manfaat dari pelatihan yang saya dapat. Artinya selain saya bercerita, kemudian juga saya jadinya kepikiran nih apa nih yang mau saya terapkan dengan pertanyaan-pertanyaan pematik yang Pak Prem melakukan sebagai coach seperti itu. Masukannya mungkin kita harus sama-sama lebih sering melatih diri lah, lebih banyak praktik-praktik yang kita lakukan baik terhadap murid atau teman sejawat, sehingga nantinya coaching ini bisa menjadi suatu yang kita kuasai dan kita jadikan sebagai sarana untuk mengetahui permasalahan-permasalahan ke depannya. Seperti itu mungkin Pak Prim. Baik, terima kasih Pak Alit atas masukannya. Jadi kita bisa berefleksi berdua ya. Kalau Iya, kita intinya adalah bagaimana kita perlu latihan belajar, lagi gitu iya. ya, belajar lagi, perlu Artinya latihan lagi. seperti orang yang sudah bisa nyupir perlu jam terbang ya. Ya benar, perlu jam terbang Perlu lagi jam ya, terbang gitu ya, lagi, biar iya. lebih smooth jalan mobilnya dan Iya, juga lebih bagus gitu iya. ya. Oke, Eh, mungkin itu. ya, Baik, sekian dari kita ya, Pak Alit ya, ya. kita tutup. Sampai ketemu di Sampai pertemuan ketemu di. berikutnya. Oke, bye. Oke, goodbye.